Bapak Muhammad Irsyad MPDI selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Perkenalkan, nama saya Iza Alieva, NIM 2419007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model pembelajaran, prinsip dalam memilih tema, dan cara membuat webbing tema. Jenis-jenis model pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal, merupakan pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Dan model pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK dengan sarana pembelajaran umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu atau anak. Yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran selalu berkembang dan lebih bervariatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman merupakan pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan umumnya dibagi menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Dan apabila dalam kelompok anak sudah menyelesaikan tugasnya dengan cepat, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan pada kelompok lain. Namun apabila jika tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu yang disediakan guru. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang bervariasi sesuai dengan subtema yang dibahas. Model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman bagi setiap anak. Kemudian pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran area menggunakan 10 area, yaitu area ibadah atau imtak, area balok, area berhitung atau matematika, area IPA atau sains atau alam, kemudian area musik, area bahasa, area membaca dan menulis, area drama, area pasir atau area bahan alam, kemudian area seni dan motorik, dan semua tahapan perkembangan pada anak usia dini dirumuskan secara rinci dan jelas, sehingga guru memiliki paduan dalam penilaian perkembangan dan minat pada peserta didiknya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran sudut. Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area karena memperhatikan minat anak. Jumlah sudut yang disediakan 5 sudut dalam penggunaannya disesuaikan dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Dalam kondisi tertentu memungkinkan satu sudut lebih dari satu kegiatan dan alat-alat yang disediakan pada sudut
sebaiknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Aspek-aspek model pembelajaran sudut meliputi sudut ketuhanan, sudut keluarga, sudut alam, dan pengetahuan, serta sudut pembangunan dan sudut kebudayaan. Keberadaan sudut-sudut kegiatan tersebut dapat ditempatkan di dalam kelas maupun di ruang sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi di PAUD masing-masing. Pada waktu kegiatan di sudut berlangsung, pendidik tidak hanya berada dalam satu sudut saja, tetapi juga harus memberikan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan atau mengalami kesulitan. Macam-macam sentra bermain antara lain sentra bahan alam atau sains, sentra seni, sentra bermain peran, sentra agama, dan sentra musik. Prinsip-prinsip dalam memilih tema menurut Dirjen PAUD dan PMDP PAUD dalam menentukan tema yaitu yang pertama kedekatan. Tema yang akan dipilih mulai dari hal-hal terdekat dengan kehidupan anak-anak. Tema yang terdekat secara fisik seperti diri sendiri, keluarga, binatang, tanaman, dan lingkungan sekitar. Setiap lembaga memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Suatu contohnya yaitu lingkungan yang dekat dengan daerah pantai atau pesisir. Maka tema yang dapat diberikan yaitu disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Kemudian, hal-hal yang dekat secara emosional seperti hobi, film, ataupun hal-hal yang disukai anak. Ketika memilih tema yang dekat secara emosional, guru harus benar-benar mencermati kesesuaian dengan tujuan pendidikan serta dampak yang diakibatkan nantinya. Misalkan, memilih tema sesuai tokoh, maka hendaknya dipertimbangkan sifat dan perilaku tokoh tersebut agar tersampaikan kepada anak mengenai nilai moral yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tema yang dipilih sudah dikenal anak agar anak mudah memahami dan agar anak mudah mengenali pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Prinsip kesederhanaan berarti pemilihan atau pengembangan tema diselaraskan dengan perkembangan anak. Tema yang dipilih juga memungkinkan untuk dapat dipelajari oleh anak secara optimal. Berdasarkan prinsip kesederhanaan, suatu contoh yaitu memilih tema mangga. Maka, subtema sederhana yang diberikan kepada peserta didik seperti bagaimana bentuk mangga, bagaimana rasa dari mangga, dan seperti apa atau apa warna dari mangga tersebut. Selanjutnya yaitu kemenarikan. Kemenarikan yang dipilih atau tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar pada anak. Dalam pemilihan tema yang menarik bagi anak, guru dapat melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dekat dengan anak, baik secara fisik maupun emosional pada anak. Dan pengamatan tersebut dapat dilakukan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Prinsip selanjutnya yaitu keinsidentalan. Keinsidentalan artinya pemilihan tema tidak selalu direncanakan pada awal tahun, akan tetapi pemilihan tema bersifat fleksibel atau dapat juga menyisipkan kejadian yang dialami oleh anak. Selanjutnya yaitu daya dukung. Daya dukung dalam pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema
dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada pada lingkungan sekitar. Pembahasan tema harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana atau sumber belajar, misalnya buku atau alat permainan edukatif, serta narasumber yang tersedia. Membuat webbing tema. Salah satu teknik dalam pengembangan tema melalui webbing tema atau jaring laba-laba. Setiap tema yang telah diidentifikasikan dikembangkan ke dalam sub-sub tema dalam bentuk diagram seperti jaring laba-laba. Cara membuat webbing tema yaitu: yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Hal tersebut tidak mutlak, tetapi untuk memudahkan membuat percabangan akan lebih baik jika mind map berinti berada pada di tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema turunan dan masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan ditandai dengan garis, warna maupun simbol yang berbeda. Yang keempat, gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Dan yang kelima, buatlah tulisan atau simbol gambar dengan warna yang beragam. Yang keenam, jangan langsung membuat mind map di kertas yang digunakan untuk menggambar. Namun, buat draft peta pikiran tersebut terlebih dahulu pada kertas buram. Dan yang ketujuh, rencanakan tempat peletakan bagan-bagan dan percabangan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.